wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, sebelum kita berlanjut dengan pengajian di malam yang ke-9 ini, kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab Faidur Rahman, yaitu Syekh Sholeh Darat. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti yang saya sampaikan bahwa sejak 2 malam yang lalu, saya malam ini akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Esmi, Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana kriteria manfaat jangka pendek dan manfaat jangka panjang? Ini pertanyaan yang bagus. Mungkin ini kemarin berkaitan dengan manfaat dari ilmu, ya. Jangka pendek itu artinya yang manfaat itu yang segera dirasakan tetapi juga segera hilang. Jadi umur atau jangka waktu dari manfaat itu tidak begitu panjang. Seperti misalnya mendapatkan keuntungan material, itu pendek. Tapi nanti kalau yang jangka panjang itu yang manfaatnya terus dirasakan walaupun mungkin pada awalnya tidak terasa. Seperti kalau orang belajar ilmu, itu manfaatnya mungkin belum kelihatan. Kita belajar misalnya, saya dulu belajar ilmu ilmu pertukangan, bagaimana sebenarnya sekarang bukan disebut ilmu, ya. Pertukangan itu seni, ya, seni bertukang, tukang kayu, pertukangan, tukang batu dan seterusnya. Pada waktu saya belajar tidak segera manfaatnya itu kelihatan, tapi lalu seiring dengan perjalanan waktu, keterampilan itu bisa saya manfaatkan. Demikian pula yang lain, belajar bahasa, belajar meraih gelar dan seterusnya, itu manfaatnya jangka panjang, bukan jangka pendek. Tapi kalau makan, memperoleh keuntungan material itu segera hilang, itu manfaatnya jangka pendek. Lalu pertanyaan yang kedua dari Ismail di Jogja. Tokoh mana dan ide apa saja yang turut berperan dalam membentuk kitab tersebut, yaitu Faidur Rahman? Ada banyak tokoh yang disebut pendapatnya dan saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Sejak awal-awal misalnya sudah disebut orang seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, itu kelihatannya cukup berpengaruh pada pikiran Syekh Sholeh Darat. Ya, ada pendapatnya yang yang dikutip, misalnya ketika menjelaskan itu tingkat-tingkat ibadah dan seterusnya, tingkat-tingkat tauhid dan seterusnya, itu kelihatan pengaruh Abu Hamid Al-Ghazali. Dan mungkin kita juga perlu tahu bahwa salah satu buku Syekh Sholeh Darat yang dulu banyak dibaca orang, yaitu Rubu'ul Munjiat, atau seperempat dari hal-hal yang menyelamatkan. Jadi buku Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu dibagi menjadi beberapa bab, ya. Jadi beberapa bagian. Nah, itu ada yang Rubu'ul Munjiat, seperempat bagian atau seperempat dari buku itu berbicara tentang hal-hal yang menyelamatkan. Nanti ada Rubu'ul Muhlikat, ada seperempat lagi yang menghancurkan, misalnya seperti itu. Jadi itu disadur dari Ihya Ulumuddin, lalu banyak dibaca orang dulu. Jadi tokoh Al-Ghazali yang penting. Lalu
juga Imam Syafi'i pendapatnya dikutip di mana-mana di dalam buku ini. Lalu juga mufassir seperti Al-Baydawi. Bahkan bukan hanya Baydawinya saja, tapi juga penulis Hasyiah Baydawi, yaitu Husain Muhammad bin Hasan, yaitu Muhyiddin Syekh Zadah. Ini juga disebut Muhyiddin Syekh Zadah menurut Hasyiah terhadap tafsir Al-Baydawi, ini juga disebut. Lalu tadi yang sudah saya sebut, yaitu Husain Muhammad bin Hasan Ad-Diyarbakri, yang banyak ceritanya dalam bukunya yang kemarin sudah saya sebut, itu dikutip dan kelihatannya mempengaruhi pikiran dari saudara. Tentu juga buku-buku lain yang ditulis oleh para sufi, oleh mufasir ahli sunnah, mufasir sunni, itu mempengaruhi atau ada bekas-bekasnya di dalam kitab Faidur Rahman ini. Lalu pertanyaan yang ketiga, saudara Mukofa Mahyudin dari Temon, Jawa Tengah. Saya tidak tahu Temon, Jawa Tengah itu di mana ya. Yang saya Temon di Jogja adanya, tapi Temon, Jawa Tengah di sini. Pertanyaannya adalah mengapa tafsir Faidur Rahman itu jarang dikaji di pesantren-pesantren NU. Saya kira bukan hanya di pesantren NU, tapi di banyak pesantren juga di perguruan tinggi Islam itu memang tidak banyak dipelajari. Mungkin penyebabnya adalah bahwa kalau di pesantren orang mementingkan tafsir-tafsir berbahasa Arab, karena kemampuan membaca bahasa Arab itu ada di situ. Sedangkan buku ini terutama ditulis untuk orang yang tidak mampu membaca bahasa Arab. Ya. Jadi mungkin ini penyebabnya, salah satu penyebabnya. Jadi di pesantren tidak banyak dibaca, tapi di luar pesantren saya kira tafsir ini terlalu tinggi tingkatnya, juga tidak banyak dibaca. Jadi memang karya ini karena mungkin berbahasa Jawa dan masalahnya masalah yang tingkat tinggi, katakanlah begitu, maka kurang dibaca orang, ya, kurang dibaca orang. Mungkin baru setelah ada perguruan tinggi Islam itu mulai ada yang mengkajinya. Saya pun di waktu kuliah tidak pernah menjumpai buku ini. Baru-baru ini saja ada seorang kawan saya yang menulis disertasi tentang tafsir ini, tetapi saya tidak sempat membacanya. Baru mungkin 2015 saya mendapatkan naskah dari Mas Ikhwan, lalu saya mulai saya tulis, saya ketik ya, mulai 2015 itu, walaupun belum selesai karena memang hanya saya kerjakan di sela-sela pekerjaan saya yang lain. Nah, lalu sampailah sekarang. Nah, kebetulan ini ada yang minta kepada saya untuk mengaji tafsir setiap habis sholat maghrib. Lalu satu orang saja yang minta. Lalu saya pikir kalau hanya satu orang manfaatnya ya terlalu sedikit mungkin begitu. Lalu supaya banyak orang yang mendengar, lalu saya pakai ini teknologi Facebook ini untuk menyiarkannya. Jadi sebetulnya memang ini masih jarang sekali dibaca orang. Dan sekarang pun naskahnya tidak dijual lagi dalam bentuk cetakan misalnya begitu ya. Jadi atau belum, nanti mungkin ada yang akan menerbitkan, Allah alam, mudah-mudahan ada ya. Naskah yang ada pada saya pun itu hanya sampai pada akhir surat Al-Baqarah. Saya tidak tahu apakah kelanjutannya itu nanti bisa saya temukan. Mudah-mudahan. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan pada kesempatan ini. Karena waktunya masih cukup, saya kira kita akan lanjutkan dengan membaca. Tapi saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa setelah lewat 2 malam, nanti malam ketiganya akan saya pakai untuk
menjawab pertanyaan. Jadi sekarang ini malam Senin, selesai Rabu, nanti malam Kamis saya pakai untuk menjawab pertanyaan. Maka silahkan kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan dengan pesan di Facebook atau WA bagi yang punya nomor WA saya. Nah, kemarin kita sudah sampai ke halaman 16 dalam naskah aslinya, yaitu tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu, ya benar ya? Salah. Tentang halaman 14 di halaman 15 paling atas ya, tentang Yaumuddin ya, tentang Yaumuddin. Nah, ada satu alinea yang belum saya baca, yaitu Yaumuddin itu sendiri. Yaumuddin tegese nurus salam. Tegese setuhune Allah iku ingkang anduweni utawa ngratoni utawa nguasani gawe padange jasmaniyah lan rohaniyah kelawan nurus salam al-hakiki. Jadi Yaumuddin itu juga bermakna nurus salam, cahaya kedamaian. Maksudnya bahwa Allah lah yang memiliki atau menguasai, merajai, menguasai hal membuat terangnya jasmani maupun rohani kita dengan cahaya kedamaian yang hakiki. Jadi cahaya kedamaian yang hakiki itu juga bisa dipakai untuk mana Yaumuddin. Jadi hanya Allah yang bisa membuat itu. Moko nyoto kelawan hakul yakin annal mulka lillahil wahidil qahhar. Maka nyata dengan hakul yakin bahwa kekuasaan itu hanya bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha memaksa. Moko tatkalane wus kebuka lan wus telo-telo mencorong padange maliki yaumiddin, moko dadi mukhotobe lan bisik-bisik lan bisik-bisikan kelawan musyabahah kelawan pangucap. Nah, jadi kalau tadi sudah sampai kepada mulai dari alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim sampai maliki yaumiddin, itu dikatakan di sini membuat terbukanya hati kita sampai terakhirnya itu maliki yaumiddin, sehingga bercahaya. Maka sekarang bagian berikutnya dari surat Fatihah adalah bisik-bisikan. Jadi apa? Mungkin komunikasi intensif, mungkin begitu. Musyafahah kelawan pangucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau Muhammad Arkun tuh mengatakan pada mulai dari bismillah sampai dengan maliki yaumiddin itu Tuhan itu ghaib ya. Tidak ada di hadapan, tapi mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu Tuhan itu di hadapan kita ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tegese ing tuan nyembah kula lan ing tuan nuwun pitulung kula ing atase ing ibadah kula lan liyane ibadah. Maksudnya adalah bahwa kami hanya menyembah Tuhan, dan hanya kepada Tuhan kami memohon pertolongan baik untuk urusan ibadah maupun untuk hal-hal yang bukan ibadah. Artinya mboten pisan-pisan kula nyembah ing liya Tuhan lan mboten pisan-pisan kula nuwun pitulung ing liya Tuhan. Maksudnya bahwa aku tidak menyembah kecuali Tuhan dan tidak mohon pertolongan kecuali kepada yang selain Tuhan. Utawi maknane ibadah ing Allah iku nauhidaken ing Allah lan nyuwijekaken peninggal marang Allah bloko sekira-kira ora ana ingkang den pandeng anging Allah bloko. Makna dari ibadah kepada Allah itu adalah menauhidkan menauhidkan, memahaesakan. Jadi tidak menduakan ya, menyatu, menganggap hanya satu saja. Ing Allah saja ya, Tuhan kita, dan
mungkin bisa katakan mengkonsentrasikan penglihatan kita hanya kepada Allah. Jadi yang kita pandang itu hanya Allah, sehingga tidak ada yang lain yang dipandang. Maka mengkono iku hakikate salat daim lan iya iku nyatane pengucap la ilaha illallah. Yang begitu itu, bahwa yang dipandang itu hanya Allah dalam segala hal, itu adalah hakikat dari yang disebut salat daim. Dan itulah kenyataan dari pernyataan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ini memang tidak bisa dipahami secara harafiah saja ya. Jadi la ilaha illallah itu artinya bahwa yang kita lihat, yang kita pandang hanyalah Allah. Monggo sakwise wis nyata ora ana ingkang ma'bud lan ora ana ingkang maksud angin Allah Subhanahu wa taala, mongko dadi nuwun pitulung dawame makrifate, mongko ngucap wa iyyaka nasta'in. Jadi setelah jelas bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada sesembahan, dan tidak ada tujuan atau yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah permohonan pertolongan itu pertolongan dan jadilah mohon pertolongan akan lestarinya, akan langgengnya ma'rifatullah, mengenali Allah, maka lalu diucapkan wa iyyaka nasta'in. Artine boten wonten ingkang ngobahaken lan dawamaken angin Allah Subhanahu wa taala. Moko ikulah nyatane pangucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya adalah tidak ada yang menggerakkan atau melanggengkan, melestarikan kecuali Allah saja. Maka itulah hakikat atau kenyataan dari ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi yang menggerakkan nyawa itu semuanya Allah, yang dipandang hanya Allah. Qala ba'duhum, maknane ibadah iku ngibarat anekani sekabehane perintah lan ngedohi sekabehane cegah, sartane kelawan angagungaken marang ingkang perintah, muhung ngelakoni perintah bloko ora ana gharad liyane. Ya, ini mungkin bahasa dari Syekh Sholeh Darat itu campur ya, ada yang paling banyak memang Jawa, tapi lalu ada Arab, kadang-kadang Melayu ya. Jadi memang tidak mudah, dan karena ini akhir abad 19 dibuatnya ya. Jadi bagi kita sekarang memang ada beberapa kata yang mungkin tidak dipakai lagi seperti muhung ya, mungkin sekarang mung ya, semata-mata ya. Sebagian dari ulama mengatakan bahwa makna ibadah itu adalah menjalani semua perintah atau menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan ya, serta mengagungkan orang atau zat yang memerintah, semata-mata menjalankan perintah ya. Tidak ada tujuan lainnya, itu yang ibadah. Bukan karena ingin selamat atau ingin mendapatkan pangkat atau apa begitu, tidak. Mongko utawi ibadah ingkang mangkono iku den dum telung perkara. Jadi ibadah itu dibagi menjadi 3. Kang dihin ora nyembah ing Allah krana kepingin suwargane lan melayu saking nerakane. Yang pertama adalah orang beribadah atau ibadah itu dilakukan atau menyembah kepada Allah hanya ingin surganya dan menjauhi nerakanya. Maka mengkono-mengkono derajat kang asor, derajate wong awamu nas, krana makbute ing dalam hakikate iku swarga lan neraka. Itulah derajat yang paling bawah, paling rendah.
derajatnya orang awam. Karena yang disembah pada hakikatnya adalah surga dan neraka. Lan pangerane ginawe lantaran oleh arep amrih swarga lan mlayu saking neraka. Lalu Tuhannya hanya dipakai untuk lantaran, hanya dipakai untuk perantara saja, atau untuk pijakan, untuk kendaraan, agar mendapatkan surga atau terhindar dari neraka. Krono kongidai wong ahli makrifat utawi saben-saben mahbub iku maksud, lan saben-saben maksud iku ma'bud, lan saben-saben ma'bud iku Allah. Menurut kaidah ahli makrifat, itu setiap yang dicintai itu adalah yang dituju, sedangkan yang dituju adalah yang disembah, sementara yang disembah hanyalah Allah. Maka dadi ono ilahi iku jannah lan nar. Jadi ibadah tingkat pertama ini Tuhannya sebetulnya adalah surga dan neraka. Lan kapindhone arep nyembah ing Allah krana arah amrih kamulyan mungguh ing Allah kelawan sebab ngibadahi. Ya. Yang kedua adalah menyembah Allah karena ingin mendapatkan kemuliaan, ya, menurut Allah, kemuliaan di hadapan Allah dengan sebab ibadah itu. Maka utawi iki iku luwih utama tinimbang derajat kang awal lan kurang bagus tinimbang derajat kang kaping 3. Krana iki derajat ingkang den maksud ora marang Allah bloko, maka namane ora tauhid. Nah, yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama tadi, tetapi kurang bagus dibandingkan dengan yang ketiga. Karena pada tingkat kedua ini yang dimaksud bukan Allah semata, maka namanya bukan tauhid. Lan derajat ingkang kaping 3 arep nyembah ing Allah krana arah setuhune Allah iku bendarane. Lan dheweke kawulane mestine miturut perintah lan ngedohi cegah, ora krana arah swarga lan arah neraka, balik krana arah bendarane lan dheweke kawulane. Sedangkan yang ketiga adalah menyembah Allah karena Allah itu adalah, ya, tuannya, Allah itu adalah majikannya, dan dia adalah hambanya yang semestinya mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, bukan karena surga atau neraka, tetapi karena hubungan dia dengan Allah itu adalah hubungan majikan dan hamba, ya, hubungan tuan dengan hamba. Maka ikulah artinya pengucape usolli lillahi ta'ala. Maka itulah makna dari ucapan seorang yang sedang sholat, aku sholat hanya untuk Allah. Maka ikilah den namani ubudiyah, sempurna tauhide kelawan mulyane makome menungso iku amung loro. Suwiji ma'rifat rububiyah, kapindo ma'rifat ubudiyah. Maka inilah yang dinamakan ubudiyah sempurna tauhidnya, karena kemuliaan kedudukan manusia itu hanya dua, yaitu ma'rifat rububiyah atau ma'rifat ubudiyah, mengetahui ketuhanan Allah dan mengetahui kehambaan manusia. Lan nalikane kumpul karone maka hasil perjanjian kang kasebut ing dalam ayat wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kalau keduanya bisa bergabung, yakni kesadaran bahwa Allah itu Tuhan dan manusia adalah hamba, maka tercapailah perjanjian yang tersebut dalam ayat wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjiku maka aku akan memenuhi janjimu. Ya, ini sudah
waktunya untuk berhenti, tapi saya kira satu alinea lagi. Anapun kamale rububiyah, kamale ar-rububiyah moko kasebut ing dalam pengucap alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Anapun kawitannya ubudiyah kasebut ing dalam pengucap iyyaka na'budu. Kamale ubudiyah iku kasebut ing dalam wa iyyaka nasta'in. Fafham fatadabbar. Jadi sempurnanya rububiyah ketuhanan Allah itu tersebut di dalam ucapan mulai dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu menyebutkan kamalur rububiyah, kesempurnaan ketuhanan. Anapun kawitane ubudiyah kasebut ing dalam pengucap iyyaka na'budu, sedangkan permulaan ubudiyah itu disebut dalam ucapan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Sementara sempurnanya ubudiyah itu tersebut di dalam kalimat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Fafham fatadabbar, pahamilah itu dan renungkanlah. Saya kira sampai di sini kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.